Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 79. Damar segera membawa Dinar ke rumah sakit sedang Ibu Anita memilih tidak ikut karena kondisinya yang sedang tidak enak badan. Ibu Anita kembali membaringkan tubuhnya di ranjang. Ia memejamkan matanya. Kepalanya masih terasa pusing. Tok tok tok. Suara ketukam jendela membuatnya terkejut. Ibu Anita spontan terbangun. Suara ketukan itu masih terdengar. Kedua matanya terbebelalak kaget melihat bayangan seseorang yang sedang memegang pisau di balik gorden jendela yang berwarna putih. "Siapa di sana?" Ibu Anita berseru ketakutan. Bayangan itu mengisyaratkan sebuah ancaman untuknya. Tidak ada jawaban namun ketukan jendela masih terdengar semakin kencang. Ibu Anita beranjak dari ranjangnya dengan tergesa-gesa ia menuju pintu untuk keluar. Kenapa tidak terbuka? Ibu Anita semakin panik, memutar kenop pintu berulang kali tapi pintu itu terkunci dari luar. "Tolong buka pintunya!" Ibu Anita berteriak, berharap ada yang mendengar suaranya. "Buka pintunya!" Suara Ibu Anita melemah. Ingat jika tidak ada orang di rumahnya. Seharusnya ada Bitami yang menemaninya tapi ia sedang pergi ke pasar. "Buka pintunya!" Wanita parubaya itu hanya bisa menangis, dirunung ketakutan. Di belakang sana suara ketukan terus saja terdengar, semakin nyaring dan brutal seakan siap menerobos masuk. Ibu Anita meraih ponselnya dengan jemari yang gemetar ia menekan tombol Damar, berharap Damar bisa menolongnya. "Damar, angkat!" Terus menghubungi Damar berulang kali. Seraya bergumam cemas tapi Damar tak kunjung mengangkatnya. Ibu Anita kembali ke arah pintu, berteriak berulang kali sampai ia hanya bisa terduduk lemas di lantai seraya menangis. Ketakutannya belum mereda kini lampu kamarnya tiba-tiba mati. Jangan lukai saya." Ibu Anita merangkak menuju ranjang. Masih terduduk di lantai ia memejamkan matanya, terisak ketakutan. "Mah, buka pintunya!" Suara dari luar terdengar seraya mengetuk pintu. Ibu Anita mendongkak. "Damar, itu kamu nak?" Tangisnya mereda, yakin jika itu suara menantunya. "Iya ini aku, buka pintunya mah." Ibu Anita segera berdiri, berjalan menuju pintu. "Mama terkunci dari dalam pintu," sahut Ibu Anita dari dalam. Mendengar hal tersebut Damar bergegas mengambil kunci candangan. "Dinar." Melihat Dinar di balik pintu Ibu Anita langsung memeluk putrinya itu. "Mama kenapa?" Dinar melepas peluknya, menatap khawatir sang ibu yang tampak ketakutan. "Lalu kenapa lampu kamar mati?" sambung Dinar, heran melihat hanya lampu kamar ibunya yang meredup. "Mama takut." Dinar. Ibu Anita kembali menangis. Dinar menuntun ibunya duduk di tepi ranjang. "Diminum dulu mah." Damar memberikan segelas air putih. Ibu Anita menengguknya, mengatur nafasnya perlahan. "Sekarang cerita sama Dinar, sebenarnya apa yang terjadi?" Selidik Dinar, penasaran. "Tadi ada bayangan di jendela." Dinar. Ibu Anita mulai bercerita, meski dengan nada yang terbata. "Bayangan?" Dinar mengeritkan dahinya. "Iya Dinar, bayangan seseorang yang memegang pisau." Dinar dan Damar saling melempar pandang. Dinar yakin jika bayangan tersebut adalah orang yang sama yang pernah menerornya. Dinar sepertinya orang itu sedang mengincar Mama. "Tenang mah, kita semua akan baik-baik saja." Dinar menenangkan, kembali memeluk ibunya. "Aku pastikan semua akan baik-baik saja." Damar meyakinkan. Tangis ketakutan Ibu Anita mereda walau kekhawatiran tetap bergelayut di benaknya. "Dinar, kamu kenapa pulang? Kamu baik-baik saja?" Ibu Anita melepas peluknya. Kembali ingat jika sebelumnya Dinar merintih kesakitan di bagian perutnya. Dinar hanya kram perut mah, dan sekarang sudah baikan. "Syukurlah." Ibu Anita tersenyum lega.
Sayang, sepertinya aku batalkan saja pekerjaanku di luar kota, ujar Damar menatap khawatir sang istri. Terlebih teror yang masih menghantui keluarga mereka beberapa hari yang lalu. Aku tidak apa kok. Kamu pergi saja, Dinar meyakinkan, seraya memakaikan dasi pada suaminya. Tapi, aku benar-benar tidak apa-apa, sela Dinar, tidak ingin mengganggu pekerjaan suaminya. Ya sudah, kalau ada apa-apa segera hubungi aku. Damar pun memutuskan untuk tetap pergi meski dengan rasa khawatir yang mengikuti. Setelah sarapan Damar pun pamit pada Dinar dan Ibu Anita. Kenapa bahan makanan kosong semua? Gumamnya melihat isi kulkas. Dinar pun memanggil asisten rumah tangganya untuk membeli bahan makanan di minimarket. Sementara Ibu Anita yang masih merasa tidak enak badan kembali ke kamarnya. Kenapa kepalaku masih saja terasa pusing? Keluh Ibu Anita memijat pelan pelipisnya, lalu meminum air putih yang berada di atas nakas, lalu tak lama setelahnya tertidur. Di dalam kamar Dinar tengah bersandar di ranjang seraya memainkan gadgetnya. Aduh, Dinar merintih pelan, merasakan perutnya yang kembali terasa kram. Dinar bergegas membuka laci nakas mencari obat yang kemarin baru didapatnya. Kenapa tidak ada? Dinar tercenung heran karena obat tersebut tiba-tiba tidak ada. Apa mungkin aku lupa menaruh Mia? Dinar mencoba mencari lagi tapi tetap tidak ada. Sakit. Keringat dingin mengucur dari dahinya menahan rasa sakit yang kian menjalar. Dengan sedikit membungkuk Dinar keluar dari kamarnya menuju lantai 1. Berpikir mungkin ia meletakkan obat tersebut di nakas yang berada di sana. Dinar berjalan tertaih dengan pandangan yang mulai kabur. Aak, Dinar memekik. Kakinya yang baru saja berpijak pada anak tangga tiba-tiba terpelset. Tubuhnya terhempas jatuh ke bawah gitu cepat. Sakit. Dinar merintih kesakitan. Rasa sakit yang menghujam bahkan tidak mampu membuatnya bicara lagi, namun mata sayunya menangkap jelas seorang gadis yang tengah berdiri tak jauh dari pintu utama yang terbuka. Melati, panggilnya, yakin jika gadis itu adalah Melati. Melati, tolong aku, panggil Dinar lagi memohon. Namun Melati tidak bergeming, hanya terdiam memandang ke arahnya, hingga kesadaran Dinar benar-benar hilang. Tak berapa lama Bitami yang baru pulang dari minimarket memicingkan matanya ke arah pintu utama. Kenapa pintunya terbuka? Bitami bergumam heran, merasa yakin jika saat pergi dia sudah menutup pintu. Non Dinar, matanya terbelalak kaget melihat Dinar yang tersungkur di bawah tangga. Non, bangun Non. Berulang kali ia mencoba menepuk pipi Dinar, berharap majikannya itu akan segera sadar. Kepanikannya semakin membuncah, melihat darah segar yang mengalir dari pangkal paha Dinar. Nyonya Anita. Bitami berlari mencari Ibu Anita. Nyonya Anita. Ia mengetuk pintu kamar Ibu Anita berulang kali. Mendengar ketukan pintu yang gitu keras, Ibu Anita pun terbangun. Ada apa Bi? Tanyanya, setelah membuka pintu. Non Dinar. Dinar kenapa? Non Dinar jatuh dari tangga. Jatuh dari tangga. Ibu Anita bergegas menuju lantai 1. Dinar. Ia berteriak histeris mendapati Dinar yang tengah tersungkur tepat di dekat anak tangga. Dengan tergesa-gesa Ibu Anita menuruni anak tangga, menghampiri putrinya. Dinar, bangun nak. Cepat panggil security. Bawa Dinar ke rumah sakit. Perintah Ibu Anita. Bitami pun bergegas memanggil security beserta supir pribadi, bergegas membawa Dinar ke rumah sakit. Di perjalanan Ibu Anita menghubungi Damar. Ada apa mah? Tanya Damar mengangkat telepon. Damar, Dinar jatuh dari tangga, ujar Ibu Anita dengan isak tangisnya. Jatuh dari tangga. Damar terkejut setengah mati. Beritahu alamat rumah sakitnya. Aku segera ke sana. Tanpa berpikir panjang Damar pun segera memerintahkan supir pribadinya untuk memutar arah kendaraan. Meskipun mereka sudah setengah perjalanan menuju kota yang akan dituju.